Alhamdulillahil malikid dayan, wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ih ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makani. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan adima. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil adim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, kita masih mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kita masih mendapatkan nikmat sehat, nikmat panjang umur dan nikmat kekuatan, sehingga hati kita masih terpanggil menuruti perintah Allah dan duduk bersimpuh di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang secara fisik terlihat sehat, namun kakinya tidak kuat dilangkahkan menuju masjid Allah. Mudah-mudahan mereka segera mendapatkan taufik dan hidayah, dan kita yang sudah mendapatkannya semoga senantiasa dipelihara oleh Allah dan diberi keistiqomahan hingga penghujung usia. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada pemimpin dan suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliau, cahaya Islam ini sampai kepada kita, sehingga kita terbebas dari kejahilan dan kehinaan. Dan semoga salawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikut hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lupa Al-Fakir mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah, taat atas perintah-perintahnya dan tunduk atas segala hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita memiliki efek positif, berubah menjadi hamba lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita makin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lebih-lebih tidak pernah melewatkannya, kecuali
berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia ini sebelum harus kembali kepada Sang Khalik. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu ini, sekaligus menjadi pengingat penting untuk kita semua. Lan tarji'al ayyamul lati madot, artinya tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur panjang, kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur yang panjang, namun panjangnya umur tersebut digunakan untuk keburukan. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam karyanya Lataiful Ma'arif. Wa fi Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nasi khairun qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu qila fa ayyun nasi syarrun qala man tala umruhu wa sya'a amaluhu. Artinya, dalam riwayat Imam At-Tirmizi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia pernah ditanya, siapakah paling baiknya manusia? Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik perbuatannya. Ditanyakan lagi, dan siapakah paling jeleknya manusia? Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah, namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah, dan tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambahan umur juga menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan, atau justru sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi barometer keimanan seseorang, karena orang-orang yang beriman akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambah umur. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan, fal mu'minul qa'imu bisyurutil iman la yardadu bituli umrihi illa khairan wa ma kana kadzalik fal hayatu khairul lahu minal maut. Artinya, maka orang beriman yang menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman tidak akan bertambah dari panjangnya umur selain kebaikan. Dan siapa saja yang bisa seperti ini, maka hidup lebih baik baginya daripada mati. Ibnu Rajab Lataiful Ma'arif. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hidup di dunia sebagai ajang untuk selalu menambah kebaikan. Adapun lafal doanya adalah sebagai berikut: Allahumma ja'alil hayat riyadatan li fi kulli khair wal maut rohatan li min kulli syarr. Artinya, ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam sebuah kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Lataiful Ma'arif.
Demikian khutbah Jumat singkat ini semoga bisa menjadi perantara untuk memacu diri, meningkatkan kebaikan, ketaatan, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi waktu demi waktu yang terus berjalan ini dengan hal-hal yang bermanfaat sebagai bagian dari ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ani wa iyyakum bima fih min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah wa innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hada fa astaghfirullahal adim innahu huwal ghafurur rahim.